Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Purnama dan NIM 2501110006. Oke, kali ini saya mau mempresentasikan tes logika fuzi, yaitu Fuzzy Inference System. Fuzzy Inference System adalah kerangka kerja komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzi, aturan fuzi if-then, dan pelayaran fuzi. Secara sederhana, FIS adalah sistem yang menggunakan logika fuzi yang memetakan nilai input menjadi nilai output. Tidak seperti logika klasik yang hanya mengenal ya, yaitu 1, atau tidak, yaitu 0. FIS memungkinkan komputer untuk memahami konsep yang bersifat abu-abu atau samar, seperti agak panas, sangat cepat, atau cukup rendah. Tahapan pada fuzi yaitu secara garis besar, tahapan pada FIS secara garis besar, FIS bekerja melalui siklus yang sistematis untuk mengubah data mentah menjadi komputasi yang masuk akal. Berikut adalah tahapan-tahapan mendalam yang terjadi di dalam proses tersebut. Yang pertama, fuzifikasi adalah langkah awal di mana input tegas atau crisp input atau angka real diubah menjadi variabel linguistik. Prosesnya, sistem menentukan derajat keanggotaan suatu input terhadap himpunan fuzi yang telah ditentukan. Contoh, jika input suhu ada 32 derajat Celcius, sistem akan menghitung seberapa panas atau seberapa normal angka tersebut berdasarkan kurva fungsi keanggotaan. Mesin inferensi. Tahap ini adalah otak dari FIS. Di sini, sistem mengevaluasi aturan-aturan yang ada berdasarkan input yang sudah difuzifikasi. Penerapan operator jika aturan memiliki lebih dari satu bagian, menggunakan AND atau OR, sistem akan menggunakan operator fuzi seperti min atau minimal untuk N, atau max atau maksimal untuk OR. Aplikasi hasil dari evaluasi ini akan memotong atau membentuk fungsi keanggotaan output. Tahap selanjutnya agregasi. Karena dalam satu kejadian bisa ada banyak aturan yang aktif atau terpicu secara bersamaan, tahap agregasi berfungsi untuk menyatukan semua output dari aturan-aturan tersebut menjadi satu daerah fuzi tunggal. Metodenya biasanya menggunakan operator max, di mana semua hasil implikasi digabungkan untuk melihat gambaran besar dari keputusan yang akan diambil. Defuzifikasi. Selanjutnya defuzifikasi. Input akhir dari tahap agregasi adalah sebuah daerah fuzi. Input akhir dari tahap agregasi adalah sebuah daerah fuzi yang masih samar. Untuk menjalankan aksi nyata seperti memutar kipas atau mengerem mobil, daerah ini harus diubah kembali menjadi angka tunggal atau crisp value. Metode populer itu centroid titik berat, mengambil titik pusat dari area fuzi. Man of maximum, mengambil rata-rata dari nilai dengan derajat keanggotaan tertinggi. Oke, untuk contoh dan solusinya, pertama misalkan sistem penilaian kinerja kita membuat sistem penilaian kinerja karyawan dengan FIS Mamdani. Konteksnya
Sebuah perusahaan ingin menentukan besaran bonus karyawan berdasarkan dua input, produktivitas 0-100% dan kehadiran 0-100%. Outputnya yaitu bonus 0-100% juga. Sistem ini menggunakan metode Mamdani dan difusifikasi Setroid. Oke, ini variabel dan fungsi keanggotaan. Variabel produktivitas itu ada rendah dan tinggi. Sejak kehadiran hitungannya itu buruk, cukup, dan baik. Variabelnya bonus kecil, sedang, dan besar. Ini fungsinya trapesium atau segitiga semuanya. Selanjutnya aturan rule base, yaitu ada 9 aturan. Jika produktivitas untuk rules pertama, jika produktivitas rendah dan kehadiran buruk, maka bonusnya kecil. Jika produktivitas rendah dan kehadirannya cukup, maka bonus juga kecil. Untuk rules ketiga, jika produktivitas rendah dan kehadirannya baik, maka bonusnya sedang. Jika produktivitasnya sedang dan kehadirannya buruk, maka bonusnya kecil, dan seterusnya. Biasanya ada soal hitung bonus untuk misalkan hitung bonus untuk karyawan dengan produktivitas 72% dan kehadirannya 65%. Selekkan semua langkah FES secara lengkap. Ini grafik produktivitasnya, bisa dilihat di bawah penjelasannya. Rendah dan buruk itu tingkat tertingginya itu di 1. Di 1-nya itu di 0 sampai 20. Rendah dan buruk produktivitas sama kehadiran. Ini 0 sampai 20, tingkat tertingginya rendah. Dan tingkatan rendah ini mulai menurun sampai 45, turun ke 0 di 45. Saja sedang dan cukup mulai naik dari 30 dan titik tertingginya itu di 55 dan turun dari 55 ke 80. Misalnya tingkat tinggi dan baik mulai naik dari 60, tinggi itu mulai naik dari 60 sampai ke 85 sampai 100 itu udah pasti tinggi dan baik. Jadi untuk solusinya, langkah pertama, hitung derajat keanggotaan untuk produktivitas 72 dan kehadirannya 65. Ini untuk hitung rendahnya, ini nilai yang di atas rendah 20,5, jadi rendahnya 90 karena produktivitas 72 dan rendah itu cuma sampai 45 kali menjadi 0. Selanjutnya sedang itu 30, 55, 80. Naik dari 30 ketinggian 55 dan turun lagi ke 80. Jadi 80 kurangi 72 dibagi 80 kurangi 55, yaitu sama dengan 0,320. Selanjutnya tinggi
tingginya 60, mulai naik di 60 dan tertingginya di 85 sampai 100. 72 kurang 60, tingginya itu 72 kurang 60 bagi 85 kurang 60, jadi sama dengan 0,480. Ini kehadirannya untuk buruk ini 0, soalnya kehadirannya 65, karena 65 lebih besar dari 5, jadi 0. Untuk cukup, sini saya lihat 80 65 bagi 80 kurang 55, kemudian 0,600. Baiknya 65 kurang 60 bagi 85 kurang 60. Berarti sama dengan 0,200. Selanjutnya langkah kedua, solusi evaluasi aturan N minimalnya. Dari 9 aturan hanya yang memiliki kedua desain dan aktif menghasilkan. Oke. Yang pertama itu R5, rules 5, produktivitasnya sedang dan kehadiran cukup, berarti ini diambil, berarti mana yang lebih kecil minimalnya, ini diambil output yang sedang. Oke, R5 sedang, kehadirannya baik, nilainya itu 0,200, diambil minimalnya dari 200. Terus 8, tingginya 480 dan cukupnya ini 600, diambil 380. Selanjutnya huruf 9, huruf ini diambil dari sini. Oke, selanjutnya di sini yang diambil hanya memiliki nilai sedang dan cukup dan baik. Sedangkan aturan R1 sampai 4 dan 7 itu memiliki nilai ada buruk dan ada rendahnya. Misalkan di R1 itu rendah dan buruk, tapi tinggi dan buruk. Sedangkan buruk ini kan 0, di sini 0, rendah dan buruk itu 0, jadi tidak diambil di sini. Langkah 3, agregasi image order. Oke, selanjutnya gabungkan A untuk setiap bagian output dan faktor X kecil, maksimalnya tidak kecil tidak ada. Untuk sedang R5, sedang itu cuma R5 saja, kita sedangnya aja 0,32 total bisa ada 3, R6, R8 dan R9. Oke, ini yang diambil dari ketiga rules ini, yang diambil yang max, berarti yang nilai terbesar.
Jadi ini dengan sebenarnya fungsi keanggotaan itu diklik pada masing-masing di max. Empat, diversifikasi ketika dari area agregasi dihitung secara numerik. Ini rumusnya dan ini ya. Kemudian dari titik berat 5, titik beratnya 55, kata kimia sedang dan ini tinggi. Ini kali ini sama dengan 17,6, 0,480 kali 85 sama dengan 40,8. Kemudian 0,320 tambah 0,380 itu ini hasilnya. Lalu nilai ini tambah menjadi 84,4 dan dibagi lagi dan 85 dan hasilnya itu 73. Dan A sedang mempunyai nilai 0,20 dan A besar 180 karena terbentuk dominan menengah tinggi, yaitu 73% atau bonus besar. Kesimpulannya, karyawan dengan produktivitas 72% dan karyawan 40% mendapatkan rekomendasi bonus sebesar sekitaran 73% dari maksimum kategori besar. Ini masuk akal secara intuitif. Produktivitas cukup tinggi itu di 73, namun kehadiran hanya sedang sehingga bonus tidak maksimal, tapi tetap di kuadran yang tinggi, yang atas. Oke, segitu saja untuk penjelasan dari Fuzzy Inference System atau FIS. Jelasan dan contoh soal dan solusinya. Segitu saja. Maaf jika ada kurang. Terima kasih.